Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'adda jundahu wa hazamal ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, tepatnya 10 Zulhijjah, yang lebih kita kenal dengan hari raya Idul Adha atau juga Idul Kurban. Di pagi hari yang berbahagia ini, kalau seandainya kita ingat bahwasanya hari ini kita berada di bulan Zulhijjah, begitu besar peristiwa bulan Zulhijjah ini, banyak sekali amalan-amalan yang ketika kita beribadah di bulan Zulhijjah ini, Allah akan melipat gandakan seluruh amalan kebaikan yang kita kerjakan di bulan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Zulhijjah ini, yang hari ini sangat-sangat kita kenal, sangat-sangat kita tahu. Yang pertama yaitu perintah Allah kepada hambanya, yaitu perintah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam yang teruntuk buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku kita bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh kepada kita perintah melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah.
Hari ini semuanya kita tahu, semuanya mengumandangkan azan mulai dari tadi malam. Seluruh lisan kita, siapapun kita, semuanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi malam sudah tersentuh hati kita, ma'asyiral muslimin. Semua kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, mengangkat tangan kita bermohon kepada Allah supaya Allah kabulkan permintaan kita, semoga Allah kabulkan doa kita. Namun banyak sekali saudara-saudara kita saat ini mereka belum beruntung, ma'asyiral muslimin. Coba kita lihat, ada 3 tipe umatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hari raya Idul Adha ini. Yang pertama, tipe yang pertama adalah tipe umatnya Nabi Muhammad SAW menjalani Idul Adha dengan penuh sukacita. Makanan yang enak tersedia di rumah, ayah dan ibu berkumpul di rumah, bersenda gurau di rumah, takbir bersama di rumah, berjalan bersama, penuh dengan kegembiraan di satu keluarga itu. Inilah tipe yang pertama, yaitu tipe umatnya Nabi Muhammad memiliki seluruh kelengkapan, seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tipe yang kedua adalah tipe umatnya Nabi Muhammad SAW menjalani ibadah hari raya Idul Adha dengan penuh kekurangan, yaitu tipe di sini adalah tipenya fakir miskin. Di pagi hari ini mungkin mereka bisa sholat bersama kita, mungkin mereka bisa berkumpul bersama kita, mungkin mereka bisa tersenyum ketawa bersama kita bersama-sama. Namun kalau kita lihat di rumahnya, tidak tersedia hidangan yang enak di pagi hari yang berbahagia ini, tidak tersedia makanan yang lezat di pagi hari yang berbahagia ini. Ini adalah tipe manusia umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang serba kekurangan. Di pagi hari ini banyak sekali air mata yang keluar dari matanya yang membasahi pipi umat Nabi Muhammad SAW. Terutama lagi sang anak ketika mereka bertanya kepada sang ayah, bertanya kepada sang ibu, wahai ayah, wahai ibu, teman-temanku semuanya di rumah mereka terhidang, wahai ibu, wahai ayah, makanan yang enak. Lalu di mana makanan yang lezat untuk kita, wahai ibu? Di pagi hari ini apa yang bisa kita makan, wahai ibu? Apa yang bisa kita santap di pagi hari ini, wahai ibu? Ini adalah keluh kesahnya umat Nabi Muhammad, yaitu berasal dari fakir dan miskin. Tipe yang ketiga yaitu jerit tangisnya seorang anak yang di pagi hari yang berbahagia ini meneteskan air mata, berkeluh kesah kepada ibu tercintanya dengan ucapan, wahai ibu, di mana ayahku, wahai ibu? Kemana perginya, wahai ibu? Di mana ayahku, wahai ibu? Teman-temanku semuanya mereka bermain dengan ayahnya, wahai ibu. Teman-temanku sangat-sangat tidak jarang sekali mereka digendong oleh ayahnya, wahai ibu. Mereka digendong bermain, dicium oleh ayahnya, wahai ibu. Lalu di mana ayahku, wahai ibu? Kemana perginya ayahku, wahai ibu? Aku rindu sekali untuk mencium pipinya, wahai ibu. Aku rindu sekali untuk digendong oleh ayahku, wahai ibu. Kemana ayahku, wahai ibu? Sudahlah ayahku tidak ada di rumah, wahai ibu. Sudahlah aku tidak bisa bermain dengan ayahku, wahai ibu. Makanan yang enak pun tidak tersedia di rumah kita, wahai ibu. Seperti apa kehidupan kita ini, wahai ibu? Inilah keluh kesah anak yatim yang hari ini kalau seandainya kita tinggalkan, kalau seandainya kita jauhi anak yatim ini, maka laknat Allah akan Allah turunkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari ini banyak sekali pikiran-pikiran kita berkecamuk, banyak sekali pikiran-pikiran kita dihantui oleh rasa kekesalan, oleh rasa ingin menangis, ingin menjerit dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena faktor kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya yang membuat kita seperti itu adalah diri kita sendiri, wahai ma'asyiral muslimin. Untuk itu, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin. Perintah yang terbesar yang jatuh pada hari ini 10 Zulhijjah atau di hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allah turunkan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW perintah yang besar, yaitu perintah berkurban. Lalu coba kita lihat ma'asyiral muslimin, apa hikmah yang terbesar dari pelaksanaan ibadah kurban ini ma'asyiral muslimin. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan ketika kita berkurban. Yang pertama, hikmah dari ibadah kurban tersebut yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hari ini kita dekat dengan Allah, kalau seandainya hari ini kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, sekuat tenaga kita berusaha mengorbankan harta kita, waktu kita, diri kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak akan ada masalah yang akan melanda di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada masalah yang akan melanda di tempat pekerjaan kita. Tidak akan ada masalah yang akan melanda di rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah kurban yang pertama, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya hari ini kita tidak ingin dekat dengan Allah, makanya banyak sekali beruntun musibah yang Allah turunkan kepada kita pribadi. Allah turunkan kepada kita di dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, karena memang kita tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ma'asyiral muslimin, apakah di dalam sejarah belum bisa juga menguatkan hati kita untuk selalu dekat dengan Allah. Di dalam sejarah banyak sekali tertulis seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api ma'asyiral muslimin. Coba kita bayangkan, apakah ada manusia yang kebal dari api? Apakah ada manusia yang tidak terbakar oleh api? Bahkan Nabi Ibrahim ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api yang besar dalam keadaan kedinginan, apakah ada itu? Tentunya jawaban kita adalah karena Allah bersama kita. Apa kata Allah? Qulna ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, dingin kau wahai api, berikan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Api pun tidak akan bisa, tidak akan mau melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dekat dengan Allah. Lalu kita lihat diri kita ma'asyiral muslimin, seperti apa kedekatan kita dengan Allah. Kalau seandainya kita belum dekat dengan Allah, maka insya Allah masalah bertubi-tubi akan datang di dalam rumah tangga kita, terhadap diri kita. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, berapa sih harga satu ekor kambing yang hari ini dikumpulkan oleh panitia kurban? Paling kuat berkisar di antara 2.600.000, 2.800.000 paling tinggi. Kita lihat diri kita, berapa ansuran mobil kita hari ini ma'asyiral muslimin, berapa ansuran sepeda motor kita ma'asyiral muslimin, berapa ansuran rumah kita yang kita kumpulkan ma'asyiral muslimin, setiap bulan kita bayar. Namun ibadah kurban ini satu kali satu tahun cuma menghabiskan uang 2.600.000. Apakah berat kita mengeluarkan itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah? Kalau seandainya keberatan kita mengeluarkan ibadah kurban tersebut, pantaslah banyak sekali musibah yang Allah turunkan di diri kita. Banyak sekali musibah yang Allah peruntukkan buat negara kita. Kita lihat beberapa tahun yang lalu kita dilanda oleh pandemi Covid. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Karena kita berusaha tidak ingin dekat dengan Allah dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Makanya musibah Allah yang Allah turunkan kepada kita bertubi-tubi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yaitu
Sebenarnya ketika kita mengorbankan hewan kurban yang kita alirkan darahnya, kita keluarkan darahnya dari hewan tersebut, kita jatuhkan ke tanah. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada hewan kurban tersebut adalah ketika kita mengeluarkan darah daripada hewan itu, maka secara tidak langsung kita mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat kebinatangan yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Apakah kita yakin kita tidak punya sifat kebinatangan di dalam diri kita? Seluruh muslimin seluruh kita punya sifat itu. Apa dia? Rakus, tamak, iri hati, dengki, sombong. Ini adalah sifatnya hewan, ma'asyiral muslimin. Ketika kita berkorban, sifat itulah akan kita buang sejauh-jauhnya dari diri kita. Makanya banyak sekali manusia yang hari ini sombong di dalam kehidupannya. Apakah karena jabatannya dia sombong? Apakah karena hartanya dia sombong? Apakah karena bentuk fisiknya dia sombong? Maka ingatlah ketika kita menyombongkan diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita saat itu di hadapan Allah, di mata Allah, kita bukanlah seperti manusia, ma'asyiral muslimin. Kita tidak seperti manusia saat itu, saat kita menyombongkan diri. Namun Allah melihat kita seperti iblis laknatullah. Kenapa? Kita lihat sejarah, ma'asyiral muslimin. Kenapa iblis itu diusir? Kenapa iblis dibuang dari surga, dijatuhkan ke muka bumi? Kenapa? Karena dia menyombongkan diri, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia ya Allah daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah. Adam engkau ciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Adam engkau ciptakan dari tanah yang busuk. Adam engkau ciptakan dari tanah yang hitam. Sementara aku engkau ciptakan dari api, ya Allah. Aku lebih mulia daripada Adam, ya Allah. Tidak sepantasnya aku sujud kepada Adam, ya Allah. Ini kata pernyataan iblis kepada Allah. Lalu Allah campakkan ke muka bumi. Inilah dia. Kalaulah hari ini kita sombong, kalaulah hari ini terdapat terbesit dalam sifat sombong di dalam diri kita, maka Allah akan melihat kita seperti melihatnya iblis laknatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, coba kita lihat di dalam sejarah. Seperti apa Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah kurban. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya. Allah perintahkan untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Ismail alaihissalam. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim membantah? Tentunya tidak. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya. Anaknya pun setuju, dan istrinya, karena ketaatan si istri, Siti Hajar, taat kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar pun tidak membantah apa yang dilakukan oleh suaminya. Inilah hikmah yang kedua, yaitu seperti apa ketaatan seorang istri terhadap suami. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai engkau ibuku, wahai engkau kakak-kakakku, wahai engkau saudari-saudariku, taatlah kepada suamimu kalau seandainya engkau ingin surga engkau dapatkan. Taatlah, patuhlah kepada suamimu kalau seandainya engkau inginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga suami terdapat di surga istri terdapat di bawah telapak kaki suami. Demi Allah, wahai ibuku, wahai saudariku, apa yang kau lakukan hari ini, dosamu dipikul oleh suamimu, wahai ibuku, wahai saudariku. Demi Allah, ketika engkau keluar menampakkan auratmu, ketika engkau keluar tidak memakai hijabmu, ketika engkau keluar menggunjing ke sana ke sini, ingatlah bahwasanya yang engkau lakukan itu akan menjadi tanggungan suamimu, wahai para ibu. Akan ditanggung oleh suamimu. Sesungguhnya
pekerjaan kami untuk mencukupi nafkah istri, rasa-rasanya sudah sangat-sangat berat. Jangan dibiarkan lagi kami memikul dosamu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kapan mulai suami memikul beban para istrinya? Ketika selesai melaksanakan ijab dan qabul. Kalau seandainya telah selesai, telah sah menjadi suami istri, apapun yang dilakukan oleh istri, maka akan dipikul oleh suami beban tersebut. Maka dari itu para istri, wahai ibu-ibuku, wahai saudari-saudariku, cukuplah, jangan bebankan suamimu dengan dosamu. Jangan beratkan suamimu dengan dosa yang engkau buat ketika di dunia ini, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Kita akan menjadi istri durhaka, ma'asyiral muslimin, sekalipun kita patuh kepada suami, tidak melawan kepada suami, namun perbuatan kita, tingkah laku kita mencerminkan kita adalah istri yang durhaka, maka suami akan tetap memikul dosa kita. Untuk itu, taatlah kepada suamimu, wahai para istri. Ikutilah perintahnya, wahai para istri, selagi perintahnya benar, selagi perintahnya baik, taatilah perintah itu. Jangan pernah engkau sia-siakan, karena sesungguhnya kesempatan yang Allah berikan untuk taat kepada suami itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Jangan sampai kita menyesal ketika suami kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suami kita terbujur kaku. Baru saat itulah kita baru tahu seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah hikmah yang ketiga, saudara muslimin. Adapun hikmah yang keempat dari pelaksanaan perintah ibadah kurban tersebut, masih kita kembali kepada sejarah. Seperti apa ketaatan Nabi Ismail kepada ayahanda tercintanya Nabi Ibrahim. Demi taat kepada ayahnya, demi taat kepada orang tuanya, dia rela melepaskan nyawanya, menyerahkan kepada ayahnya untuk dikurban, untuk disembelih oleh ayah tercinta. Apa pernyataan dari Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, kalaulah memang benar itu adalah perintah Allah untuk menyembelih aku, kerjakanlah wahai ayahku, insya Allah engkau akan menjumpaiku menjadi manusia yang sabar. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kalau seandainya Nabi Ismail ingin melawan, ingin memberontak, pasti bisa. Kenapa? Yang dipertaruhkannya itu adalah nyawanya untuk dikorbankan oleh ayah tercintanya. Namun karena ketaatannya kepada ayah dan tercintanya, kepada orang tuanya, dia tidak melawan, dia tidak membangkang dan terus pasrah. Kenapa? Karena di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kita kembalikan kepada diri kita, ma'asyiral muslimin. Seperti apa ketaatan kita kepada orang tua kita, wahai kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah. Seperti apa ketaatan kita kepada orang tua kita? Masih banyak sekali perkataan-perkataan kasar yang keluar di lisan kita terhadap orang tua kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang hingga mengalirkan air mata di pipi orang tua kita. Kita akan tersadar ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah baru kita tahu bahwasanya begitu pentingnya orang tua di dalam kehidupan kita ini. Mungkin saat mereka hidup, yang mereka sampaikan, perintah mereka tidak pernah kita acuhkan. Apa yang mereka inginkan tidak pernah kita laksanakan. Ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah, baru kita tahu, baru kita sadar, baru minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalikan orang tua kita di hadapan kita. Kita lihat hari ini, ma'asyiral muslimin, kita lihat di kiri kita, kita lihat di kanan kita, kita lihat di belakang kita, kita lihat di depan kita. Apakah masih ada orang tua kita di sekitar kita, wahai ma'asyiral muslimin? Apakah ada ibu kita hari ini? Apakah ada ayah kita hari ini, wahai saudaraku? Kalau seandainya masih ada lagi di dalam dunia ini orang tua kita, kunjungi mereka, ciumi pipi mereka,
salami mereka, minta berkah dari mereka. Kalau seandainya hari ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah baru kita ingat. Baru kita ingat masyarakat muslimin, kita butuh cium mereka, kita butuh doa dari mereka, kita butuh senyum dan canda gurau dari mereka. Kita butuh mereka masyarakat muslimin. Baru kita melingin, kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku rindu orang tuaku ya Allah. Baru kita berdoa, ya Allah aku rindu senyumnya ibuku ya Allah. Baru kita berdoa, aku rindu ketawanya ayahku ya Allah. Aku rindu mereka ya Allah. Di pagi hari yang mulia ini, yang penuh keberkahan ini ya Allah, aku ingin cium tangan mereka ya Allah. Aku ingin cium pipi mereka ya Allah. Aku ingin tersenyum bersama mereka ya Allah. Aku ingin ketawa bersama mereka ya Allah. Dan kita sadar setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah terdapat rasa penyesalan di dalam diri kita. Maka dari itu, sebelum kita menyesal masyarakat muslimin, sebelum timbul doa-doa tersebut, selagi mereka masih hidup, taati mereka, sayangi mereka, santuni mereka. Kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, belum sempat lagi kita berbuat baik kepada mereka, belum sempat lagi kita berbakti kepada mereka, belum sempat lagi kita membahagiakan mereka. Yang bisa kita lakukan sebelumnya adalah menyakiti mereka. Yang telah kita lakukan adalah membuat mereka menangis. Yang telah kita buat sebelumnya adalah membuat mereka kecewa, mengalirkan air mata di pipinya. Maka bertaubatlah masyarakat muslimin, bertaubatlah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa buat mereka. Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa inilah kita peruntukkan buat orang tua kita masyarakat muslimin. Tidak ada doa yang terbaik lagi yang kita persembahkan buat orang tua kita di alam kubur sana. Yang bisa kita lakukan adalah doa ini untuk menyenangkan mereka, untuk melapangkan kubur mereka, untuk membuat mereka senang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, para tamu-tamu Allah, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah kurban yang hari ini kita laksanakan. Kalau seandainya kita memiliki kecukupan harta, kita memiliki uang di rekening tabungan kita belasan juta, maka berkurbanlah. Insya Allah Allah akan gantikan harta yang hari ini kita keluarkan di jalan Allah dengan gantian yang sangat-sangat indah, dengan penggantian yang sangat-sangat terbaik menurut kita. Ini akan Allah gantikan masyarakat muslimin. Jangan pernah kita enggan untuk berkorban, jangan pernah kita enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selaku istri, mari sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk selalu sopan kepada suami, selalu santun kepada suami, selalu hormat kepada suami. Dan kita selaku anak, siapapun kita adalah seorang anak. Siapapun kita memiliki seorang ayah, kita memiliki seorang ibu untuk kita taati, untuk kita ayomi, untuk kita berbakti kepadanya. Untuk itu, selagi kesempatan masih ada, mari sama-sama kita menggunakan kesempatan tersebut sebelum Allah cabut kesempatan itu. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Mungkin ini khutbah kita dalam kesempatan yang singkat ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Fahtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah
الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di rumah Allah ini, di rumah-Mu yang sangat suci dan mulia ini ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, sekiranya di saat ini diri kami dalam keadaan sakit ya Allah, atau mungkin anak-anak kami ya Allah, atau mungkin istri kami ya Allah, atau mungkin kedua orang tua kami ya Allah, atau mungkin saudara-saudara kami dan jamaah kami sakit dalam keadaan sakit apapun itu hingga detik ini, kami mohon ya Allah, angkat sakit itu ya Allah, angkat sakit itu ya Allah, angkat sakit itu ya Allah, sehatkan lagi kami seperti sedia kalanya ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa mengadu kepada Engkau ya Allah. Kami hanya bisa bercerita kepadamu ya Allah. Saat ini kami menjalani hari raya Idul Adha ya Allah. Dalam keadaan hari ini ya Allah, menjalani Idul Adha sangat-sangat terasa kurang di dalam kehidupan kami ya Allah. Karena ayah kami tidak bersama kami ya Allah. Karena ibu kami saat ini tidak berada di samping kami ya Allah. Maka sangat-sangat kurang di dalam kehidupan kami menjalani ibadah di bulan ini ya Allah, di bulan yang penuh keberkahan Zulhijjah ini ya Allah. Ayah kami ya Allah, ibu kami ya Allah, saat ini mereka tidak berada di samping kami ya Allah. Kami rindu mereka ya Allah. Kami ingin menciumi tangan mereka ya Allah. Kami ingin menciumi kening mereka ya Allah. Kami ingin menciumi pipi mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sekiranya ayah kami masih hidup dalam keadaan ini ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, panjangkan usia ketaatannya ya Allah. Dia sudah capek membesarkan kami ya Allah, dia sudah lelah membesarkan kami ya Allah, dia sudah letih menyekolahkan kami ya Allah. Jangan Engkau lelahkan lagi dia di usia tuanya ya Allah. Sekiranya Engkau ingin ambil mereka ya Allah, jangan sampai sakaratul maut itu menyakiti ayah kami ya Allah. Ya Allah,
Sekiranya ayah kami telah Engkau panggil ya Allah, kami mohon ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Bebaskan dia dari azab-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya seperti taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami hanya mengadu kepada-Mu ya Allah. Sekiranya hari ini ibu kami masih hidup ya Allah, masih bernafas di dunia ini ya Allah, kami mohon sehatkan dia ya Allah. Jauhkan dia dari mara bahaya ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Panjangkan usia ketaatannya kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau sakiti dia ya Allah, karena dia sudah terlanjur sakit membesarkan kami ya Allah. Jangan Kau susahkan dia lagi ya Allah, karena dia sudah susah melahirkan kami ya Allah. Bercucuran darahnya keluar ya Allah, bercucuran keringatnya keluar demi melahirkan kami ya Allah. Jangan Kau sakiti dia lagi ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Kiranya Engkau ingin mengambil ibu kami dari kami ya Allah, jangan sampai sakaratul maut itu menyakitinya ya Allah. Jangan sampai Engkau sakiti dia dengan sakaratul maut itu lagi ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kami telah Kau panggil ya Allah, telah menghadap padamu ya Allah, kami mohon lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Bebaskan dia dari siksa kubur-Mu ya Allah, dan jadikanlah kuburnya seperti taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami selaku anak yang belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami belum bisa berbuat banyak kepada orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa berbakti dengan sepenuh hati kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami karena kesilapan dan kesalahan itu ya Allah. Jangan Kau hukum kami karena kesalahan dan kesilapan kami belum membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.